Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat hukum di mana saja berada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sore hari, kita akan bincang-bincang sejenak dengan sahabat saya, guru saya. Beliau adalah Bapak Dr. Ajis Budianto, SHMH, yang sehari-hari adalah dosen dan pengajar di Universitas Borobudur, khususnya dalam bidang ilmu hukum baik S1, S2, dan S3. Kesempatan yang sangat baik ini kita akan mendengarkan tentang wawasan berpikir beliau, masukan-masukan yang bisa jadi sebagai solusi juga dan masukan pada pemerintah. Ya, tentu kalau untuk sahabat hukum ini menjadi wawasan yang sangat baik. Mas Budi, Ya, oke. belakangan ini masalah undang-undang ITE ini kan mendapatkan sorotan yang sangat besar Ya, karena melihat bahwa penggunaan undang-undang ITE ini untuk memproses, mengkriminalkan orang-orang yang ya dalam tanda petik dianggap bisa memenuhi kriteria unsur-unsur pidana dalam undang-undang ITE. ya, Dengan demikian perhatian dari pemerintah juga sekarang ini juga sangat besar. Ya, bahkan Bapak Kapolri di dalam kebijakannya juga menyoroti masalah ini. Nah, oleh karena itu Mas Budi bisa memberikan masukan dan wawasan pada kita semua bagaimana pandangannya tentang undang-undang ITE ini. Saya persilakan Mas Budi. oke. Terima kasih. Kalau sudah bicara undang-undang ITE ya, memang akhir-akhir ini kan rame lah gitu. Biasanya rame itu menjelang pemilu, rame, heboh lah, macam-macam dan seterusnya seperti itu ya. Itu faktanya seperti itu. Tapi begini, kira-kira perlu nggak gitu undang-undang ITE? Saya jawab, gitu. Saya setuju bahwa undang-undang itu perlu. Iya. Tetapi secara substansional perlu dikoreksi biar tidak terjadi tumpang tindih terkait dengan substansi undang-undang ITE itu. Kalau substansinya sudah diatur dalam KUHP misalnya, dan di KUHP itu belum dicabut, ya nggak usah muncul di situ. Kecuali di undang-undang ya, di KUHP itu tidak ada, ya baru munculkan di Ya, artinya undang-undang. jangan sampai ada duplikasi ya. Ada duplikasi. Karena nanti kalau terjadi duplikasi, saya khawatir lagi Baik. dalam penegakan hukumnya, terutama bagi penegak-penegak hukum, nanti memiliki interpretasi yang lain gitu. Baik. Ada yang tidak saya pas ya, misalnya gini, jangan sampai setiap produk hukum itu masyarakat juga salah persepsi bahwa kriminalisasi misalnya seperti itu. Iya. Karena kalau bicara kriminalisasi itu sebenarnya kan belum diatur dalam undang-undang. Ketika tidak diatur oleh undang-undang, orang berbuat sesuatu kemudian dinyatakan melanggar undang-undang, itu kriminalisasi. Betul. Kalau kriminalisasi itu cenderung nanti lama-lama kalau ditarik-tarik bisa bertentangan dengan asas legalitas. Ya. Karena asas legalitas sendiri kan sudah jelas tidak ada suatu perbuatan yang dapat dinyatakan bersalah kecuali undang-undang menyatakan untuk itu, kan seperti Betul itu. sekali. Ya. Nah, kalau sudah ada undang-undangnya, nggak ada yang namanya kriminalisasi. Ya, betul. Setuju ya? Oke. Nah, sekarang yang ramai terkait undang-undang ITE itu kan terkait dengan ini mau dirubah atau tidak, kan begitu. Apalagi Presiden kemarin sudah juga menyatakan bahwa ya saya setuju dirubah atau ada perubahan, bukan dicabut, ya kan? Nanti statusnya amandemen kan? Kalau misalnya ada undang-undang nomor sekian tentang amandemen undang-undang tentang undang-undang ITE kan seperti itu. Nah begini, ya memang harus kita cermat, siapapun timnya yang melakukan koreksi terhadap undang-undang itu, dia harus cermat. Cermat dalam arti dia harus bisa menjadi dirinya sebagai masyarakat hukum yang tidak melembaga. Ya. Tapi dia juga harus menjadi masyarakat hukum yang melembaga. Masyarakat hukum yang tidak melembaga itu siapa ya? Masyarakat hukum yang pada umumnya dia tidak punya posisi apa-apa.
dalam negara kecuali dia hanya menjadi partisan, atau pemerhati ya. pemerhati misalnya, ya kan. Tapi kalau masyarakat yang melembaga itu kan mereka punya kewenangan-kewenangan, ya toh, termasuk juga penegak hukumnya. Nah, di sini dibutuhkan kecerdasan terkait dengan penegakan hukum undang-undang ITE sebelum dan sesudahnya nanti kalau direvisi undang-undang ini. Baik. Kenapa? Jangan sampai ketika terjadi seseorang diduga melakukan suatu perbuatan melanggar undang-undang ITE misalnya, kemudian dia seolah-olah merasa saya kan tidak itu, berarti saya dikriminalisasi. Kan seperti itu. Ya. Ini yang terjadi sekarang. Pemahaman secara awam ya. Persis, awam. Nah, sekarang kalau misalnya awam juga tidak tahu persis, penegak hukum juga jangan serta-merta gitu. Serta-merta kan ada asas. Dengan diundangkannya suatu produk hukum yang namanya undang-undang, semua orang kan dianggap tahu Sudah undang-undang. mengetahui. Ya. Ya. Tugas negara itu adalah menginformasikan terkait dengan produk hukum yang disebut undang-undang itu. Secara luas. Mensosialisasikan. Iya ya, dong, sehingga iya. masyarakat juga bisa memahami. Iya, secara luas. Terserah lo mau mensosialisasikan dalam konteks di apa, modelnya seperti apa, ya terserah. Itu Tapi menurut pandangan Mas Budi, ya. bagaimana cara mensosialisasikan dan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat? Ada nggak alat-alat atau fasilitas, sarana yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikannya ini? Oh, banyak. Gini lah, di jalur eksekutif ya dulu ya, jalur eksekutif yang pure gitu. Kan kalau dulu itu kan ada Departemen Penerangan, kalau sekarang apa ya, Kementerian Kominfo. Ya. Itu dari pusat kan sampai ke daerah ada. Lalu tugasnya apa? Ya menjelaskan ke masyarakat. Kalau misalnya masyarakat saat ini misalnya ada sebagian orang yang betul-betul awam, apalagi dikaitkan dengan sarana teknologi, katakanlah HP, WA, macam-macam, itu kan rentan sebenarnya. Ya kan? Maka perilaku-perilaku yang kira-kira cenderung seenaknya saja, merasa bebas macam-macam, yang kira-kira punya konotasi negatif tapi disalurkan melalui WA itu kan bisa lost control. Nah, masyarakat tidak tahu bahwa itu kamu itu enggak boleh kayak begitu kan gitu. Karena gini, masyarakat itu dalam menjalin kehidupan sesuai dengan peradabannya itu ada yang masih di belakang, ada yang di depan. Apalagi seperti Indonesia, ya kan? Nggak usah 1000 kilometer dari Jakarta. Coba kita pergi ke Baduy. Apakah mereka bisa punya peradaban seperti kita di sini? Enggak lah. Nah, contoh seperti itu. Biar tidak putus saya tambahkan begini. Tadi kan eksekutif viewer ya, kan ada Kementerian Kominfo lah misalnya ya, sampai ke daerah ada. Silakan Anda jelaskan. Tetapi di jalur yudikatif, eksekutif yang yudikatif, misalnya kepolisian. Kan kepolisian juga kalau mau bicara preventif agar masyarakat itu tidak berperilaku yang tidak benar lah dan bisa mengganggu dan merugikan orang lain. Dia kan juga punya humas-humas. Ya, memang ada humas. Ya. Selain itu juga bagaimana kalau Bayangkara Pembina Kamtibmas yang ada di desa-desa itu juga digunakan ya? Iya betul. Jadi itu alur itu bagus karena kalau itu juga dimanfaatkan, ambil peran lah ya, taruhlah. Kita belum masuk ke jaksa, hakim, macam-macam lain, polisi misalnya. Karena kalau dari jumlah personel mungkin di antara penegak hukum yang masuk di yudikatif kan mungkin yang paling banyak kan polisi lah misalnya. Kalau itu masuk ke sana. Yeah. Kalau polisi berhasil meyakinkan masyarakat hukum, yang tataran masyarakat luas ini berhasil, kan yang untung polisi juga. Yeah. Kenapa? Angka kejahatan terkait dengan itu kan rendah. Nah, kalau sekarang yang rugi siapa? Ketika polisi tidak bisa meyakinkan bahwa satu perbuatan yang ini salah misalnya, perbuatan ini jelek, tetapi ternyata faktanya di lapangan tinggi, kan yang rugi polisi. Cuma kan kita yang kita diskusikan ini kan khusus berkaitan dengan pengejauhan tahan Undang-Undang ITE. Ya. Penggunanya pasti kan berkaitan dengan IT, ya, Mas Budi. Bagaimana pandangan Mas Budi penggunaan media sosial untuk
memudahkan kita melakukan sosialisasi. Apakah itu juga bisa digunakan? Bisa. Kita ini juga bisa. Kita kan misalnya menyadari bahwa kita menjadi bagian sebagai masyarakat hukum yang melembaga katakanlah, karena kita punya otorisasi saya katakan sebagai dosen misalnya, kan juga bisa saya menyampaikan. Nanti kamu keluar sampaikan bahwa perbuatan nggak benar. Wah kok lo ngelarang-larang macam-macam. Ya nggak bisa begitu. Negara kita ini kan negara hukum. Negara hukum itu tidak berarti bebas berbuat apa saja. Nanti kalau misalnya negara kita bebas demokrasi, misalnya seolah bebas berbuat apa saja, nanti nyolong lo dianggap demokrasi. Kan begitu. Membunuh orang juga dianggap demokrasi, memperkosa orang. Lah itu kan tidak beradab lagi, kan mundur kita ke belakang. Nah, ini yang punya otorisasi atau legitimasi dan peluang besar yang mempunyai sarana dan menguasai sarana dari hasil teknologi yang begitu canggih ini, yang paling pokok ini kan sebenarnya kan para para aparat-aparat negara dan pemerintahan itu. Dia mestinya harus bisa menjadi menjadi tokoh dan panutan dan di depan dia. Karena dia punya sarana. Misalnya gini, kalau bicara polisi, bicara jaksa, bicara hakim kan masyarakat awam atau enggak kan sudah identik dengan hukum. Iya. Kan seperti itu. Ketika hukum itu belum menyentuh pada tataran yang orang-orang yang pendidikannya rendah misalnya, ya silakan lo itu. Jadi bersosialisasi. Misalnya tadi Kaptimmas, keamanan dari masyarakat misalnya. Itu polisi, TNI misalnya, kalau misalnya dulu kita sempat pisah, tidak berarti pisah dalam arti yang sesungguhnya. TNI, Polri itu secara kelembagaan aparat negara. Ya kan? Ya. Nah dia juga punya tanggung jawab untuk mencerdaskan lah minimal kepada masyarakat hukum agar dia taat hukum. Betul, betul. Iya kan? Itu kan yang dilihat TNI, Polri. Apakah aparatur sipil negara lainnya tidak punya peran? Punya. Ya. Maka saya katakan, kalau bicara penegak hukum itu jangan hanya dilihat polisi. Tapi semua aparatur negara itu TNI, Polri, dan sipil itu adalah dia penegak hukum. Ya. Misalnya Pak Lurah, ya kan digaji negara. Dia penegak hukum. Khususnya apa? Terkait satu, misalnya Pak Lurah, misalnya memberi pesan kepada RT RW, kamu nanti kalau ada tamu di wilayah kamu lebih dari 24 jam harus lapor misalnya. Ya. Kan itu penegakan hukum. Betul. Harus punya KTP, itu penegakan hukum. Jadi Pak Lurah pun penegak hukum. Ya kan? Nah, kembali lagi terkait dengan yang heboh sekarang. Perlu atau tidak perlu? Perlu. Karena apa tadi saya katakan, tidak semua masyarakat hukum itu semuanya beradab. Dan perilaku beradabnya itu misalnya kalau kita mengambil contoh yang kecil misalnya, etika aja lah. Mas Roni tahu nggak bahwa menurut saya etika masyarakat yang katanya kita masyarakat modern, kalau dibandingkan 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, etikanya kita tuh mundur kualitasnya, Mas. Etika kemasyarakatan biasa itu. Indikatornya bagaimana? Nah, saya tidak melihat hukum positif ya. Iya, iya. Indikator misalnya bukan hukum positif, hukum adat. Kalau zaman 50 tahun yang lalu, ada orang tua duduk, ya toh, apalagi duduk di bawah, duduk di kursi saja, di jalan gang-gang itu, orang-orang mau lewat, permisi kan? Permisi Pak numpang lewat. Itu kan etik ya. Etika, perilaku. Berarti kan ada budi pekerti yang dicerminkan, ditampilkan bahwa orang itu berbudi pekerti baik. Ya. Oke. Kalau sekarang nggak ada itu. Mau lewat motor di gang-gang sempit yang sudah diberi jalan lewat sekitarnya, gas macam-macam. Permisi juga kagak. Itu contoh cerminan gitu. Satu, kita meningkat di masyarakat yang lebih berpendidikan. Misalnya SLA, SMP, SLA, perguruan tinggi. Mas kalau malam minggu itu soal wajib pacaran lah. Kalau pacaran kan nggak sembarangan lagi. Lah itu apa? Ini ingat etis? masa lalu ya. Lah enggak sekarang lah contoh gitu ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Zaman dulu boncengan saja dianggap pacaran. Iya. Kita pulang ke rumah sudah gini ngelayang-layang. Waduh, cantiknya dia. Padahal kita nggak apa-apa. Cuman saya naik sepeda. Terus tetangga orang tua bilang, kamu hati-hati ya. Saya lihat kamu tuh naik sepeda tadi boncengan sama itu. Cuman dulu gitu loh Mas. Sudah seolah-olah saya sudah beradaptasi dengan maksud baik soal pacaran. Kalau sekarang kan menurut Mas Budi, bagaimana kita membangun kembali ya etika ya khususnya berkaitan dengan hukum ini ya. Ya lama-lama gak hukum. Ya agar masyarakat juga
bisa digugah, digelorakan Mm-mm. semangat untuk membangun kembali etika yang baik, apalagi berkaitan dengan undang-undang ITE ini. Mm-mm. Menurut Mas Budi sebenarnya ada nggak pasal-pasal khusus atau hal-hal yang seperti apa yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang kemudian mereka menyoroti pelaksanaan undang-undang ITE ini perlu ada pandangan untuk kemudian tidak diberlakukan, ya, ada semacam begitu, atau seperti apa yang Mas Budi dengar dari masyarakat sebenarnya? Oke, gini, kalau saya coba deh, biar tidak masuk ke debat kusir ya, misalnya ya gini. Coba kita yang gampang, karena kita sudah menjadi kebiasaan ya. Misalnya di legal system itu, kan ada substansi, ada struktur, ada legal culture. Legal culture itu mengarah kepada kesadaran hukum masyarakat. Ya. Nah, yang sering terjadi sekarang di masyarakat begini, ada WA, ini produk teknologi ya, yang kemudian sering dijadikan sarana terkait dengan undang-undang ITE itu kan, ya. karena kejahatan itu kalau dianggap kejahatan itu kan melalui ITE itu, nah melalui sarana ini kan. Ya. Nah, permasalahannya begini, kadang-kadang ada dua itu, pada struktur dan di budaya masyarakat. Di struktur itu menyangkut kewenangan. Di kewenangan itu menyangkut lembaga-lembaga, berarti lebih pada penegak hukumnya. Ya, aparatnya. Aparat. Nah, aparat ini kadang-kadang dia terlalu sempit memberikan interpretasi terhadap adanya suatu perilaku yang mestinya yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Misalnya seenaknya, misalnya gini, malam minggu nih cerita yang paling gampang. Ya. Ada masyarakat pacaran, ciuman misalnya, kemudian dia ada di foto. Misalnya yang ciuman tuh A sama B, yang moto C. Dikirimlah masuk ke WA. Misalnya ya. Atau lebih ekstrim lagi lah sehingga seolah asusila. Loh, ketika dikirim ke sini yang terjadi, kenapa A dan B yang disasar? Ya, kembali lagi kan bagaimana aparat penegak hukum ini melihat sebuah fakta hukum atau sebuah kegiatan sosial di masyarakat yang sebenarnya tidak perlu diangkat menjadi sebuah perbuatan pidana. Ya seperti itu. Itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh ya, jangan sampai yang A sama B yang mestinya korban tetapi jadi tersangka. Ya. Karena fakta Anda itu yang berbuat. Loh, saya ini korban gitu loh. Saya difoto oleh misalnya Mas C itu yang mutu saya dimasukkan di sini, kok saya yang di. Sekarang kalau kita berpikirnya dari cara preventif, ya. Kalau tadi kan bagaimana represifnya ya. Sekarang dari segi preventif agar tidak terjadi kegiatan represif oleh aparat penegak hukum, bagaimana masyarakat ini harus berperan. Menurut Mas Budi bagaimana? Nah di situ kan saya tadi ngambil anunya Lauren Friedman ya, misalnya legal systemnya kan mengarah ke kesadaran hukum masyarakat. Ini yang saya mulai tadi katakan bahwa masyarakat hukum yang melembaga khususnya maupun yang tidak melembaga, kalau tidak melembaga kita batasi misalnya tokoh-tokoh macam-macam ya, itu juga dia ikut ambil bagian bahwa ada perilaku-perilaku yang sangat sensitif yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Ketika dia sempat masuk kepada sarana teknologi yang minimal adalah HP misalnya gitu. Anda harus hati-hati berperilaku. Kan begitu. Jadi berperilaku. Lo kalau mau pacaran misalnya malam minggu cari tempat yang aman gitu kan. Berarti kan kembali kepada bagaimana kita memberikan wawasan tentang etika pergaulan persis. Ya kan gitu. Yang kata saya tadi kualitasnya rendah saat ini dibanding 50 tahun yang lalu. Cuma kan belakangan ini kan banyak yang selfie sebenarnya ingin eksis katanya, Mas Budi. Nah, bagaimana kita membedakan antara dia ingin eksis dengan selfie tapi tidak bisa memprediksi bahwa ketika dia mengekspos di dalam dunia cyber ya, itu kan bisa digunakan oleh orang-orang lain. Direkayasa,
kemudian menjadi sebuah produk yang masuk dalam klausul-klausul pasal-pasal pidana di Undang-Undang ITE. Nah, seperti itu gimana Mas Budi? Ya, itu tadi saya katakan di struktur. Penegak hukum itu harus cerdas gitu. Jangan hanya pakai interpretasi sosial, tapi juga interpretasi teknologi. Iya dong. Kalau misalnya, oh ini foto ini asli atau tidak asli kan di situ. Ya. Jadi kalau polisi penegak hukum itu interpretasinya interpretasi sosial, ditambah lagi yang penting bisa saya membuktikan seolah-olah kamu itu telah melakukan perbuatan itu saja tanpa mempergunakan interpretasi teknologi. Ya. Ya habislah orang, maka orang teriak, saya ini korban kriminologi. Ya, oleh karena itu tentunya Ya, yang akan dilakukan di dalam konteks penegakan hukum ini kan harus kembali lagi pada apa yang menjadi tujuan penegakan hukum itu kan Mas Budi? ya betul. Lalu untuk penegakan hukum itu kan hakikat yang paling ujung itu kan keadilan ya. Tapi sebelum masuk keadilan kan agar hukum itu berfungsi, yaitu adalah untuk menjaga masyarakat itu tertib, tentram, aman dan gitu. Ini yang paling penting. Iya. Nah, pada ujung pertemuan kita kali ini, Mas Budi, Ya, oke, Mas. ada nggak saran-saran yang bisa diberikan kepada sahabat-sahabat hukum kita, sehingga kawan-kawan juga ini, sahabat-sahabat hukum kita ini bisa juga belajar, mendapatkan wawasan yang baik, sehingga bisa mencegah dirinya masuk di dalam konteks pelanggaran hukum yang mungkin tidak disengaja. Seperti itu. Silakan Mas. Oke, menurut saya masyarakat hukum, terutama masyarakat hukum yang memiliki kapasitas, Ya. tahu, mengerti tentang hukum, mereka harus mentransfer pengetahuan hukumnya itu kepada masyarakat. Ya. Tentang hakikat Baik. hukum, kemudian hakikat kalau Anda melanggar hukum, Ya. hakikat tentang kalau Anda mau melaksanakan hukum kan tadi kan untuk menjaga tertib masyarakat, dan Anda harus hati-hati dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya. Kalau kita ada pada tataran level masyarakat middle ke atas misalnya secara social stratification ya, kita transfer ke bawah orang-orang yang siapa tokoh-tokoh di bawah yang kira-kira patut dan pantas untuk diberi pengetahuan tentang masalah hukum. Katakanlah begini, kan negara ini sebenarnya sudah lengkap. Jadi dalam hal masalah mentransfer hubungan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, misalnya ada RT, RW. Tapi RT RW itu kan belum tentu dia paham tentang hukum. Kita sebagai masyarakat outsider tidak ada di lembaga itu, kita transfer ke Pak RT RW itu, Pak RT ini. Jadi biar masyarakat itu tidak di jalanan biar tidak sembarangan, atau di rumah biar tidak sembarangan, terutama orang-orang yang pengangguran itu kadang-kadang yang pengangguran tapi statusnya tidak pengangguran, dia menjadi dokter WA misalnya gitu kan. Nah itu udah semua salah. Jadi tidak legowo gitu kan, repot juga. Ditambah dengan kondisi lingkungannya, ada kecemburuan sosial macam-macam. Akhirnya apa? Untuk mengatasi hal-hal terkait dengan agar kita hidup dinamis, tentram, lojinawe macam-macam itu, memang tugas negara berat. Dengan kondisi saat ini yang sudah sekarang ini, menurut saya, menata ini harus betul-betul bicara tentang total sistem. Artinya negara kan bicaranya pemerintah ya. Negara bukan hanya pemerintah eksekutif. Secara keseluruhan. Iya. Nah, secara keseluruhan. Di sini yang penting. Iya. Mas Budi kan punya latar belakang juga di bidang humas. Tentu dari segi kehumasan, bagaimana sahabat-sahabat hukum ini juga bisa diberikan sebuah wawasan bahwa humas itu juga tidak hanya dalam arti sempit, ya, tapi dalam arti yang luas, dia juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Betul. Nah, seperti itu dalam konteks itu, apa yang bisa Mas sampaikan kepada sahabat-sahabat hukum kita? Kebiasaan saya, misalnya kita membuat semacam tulisan, itu tulisan itu harus betul-betul berfungsi informatif, bukan provokatif. Ya, informatif agar masyarakat itu cerdas, tahu tentang kedudukannya kita ini dalam hidup pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di negara hukum. Bagaimana kalau YouTube? Kan termasuk YouTube, video dan sebagainya. betul, macam-macam. Iya, silakan Anda membuat informasi,
tapi informasi yang kondusif, ada nilai edukatifnya, tidak punya nilai provokatif. Paling tidak kan begini, bisa disampaikan di YouTube itu misalnya kita menyampaikan misalnya kesadaran hukum bermasyarakat terkait dengan bercanda macam-macam. Iya, enggak apa-apa bercanda. Tapi kalau masyarakat ingin menyampaikan pesan, ya sedikit banyak bernada kritik sebenarnya, ya kritik membangun. Ada nggak saran dari Mas Budi? Bagaimana sih kritik yang baik yang bisa disampaikan sehingga tidak kena undang-undang ITE? Nah gini, saya ngambil kritik ekstrim nih ya, ekstrim. Kalau ekstrim saya itu meskipun ada undang-undang nomor 9 kalau nggak salah tahun 98 ya, terkait 8 atau 9 ya, tahun 98 tentang penyampaian pendapat umum PPDU itu misalnya, tidak berarti saya demo. Demo saya tidak berarti saya dengan masyarakat banyak. Kalau saya sampaikan dengan sinisme bisa nggak? Bisa. Misalnya begini, jalan nih, ekstrim sekali. Jalan misalnya banyak yang bolong-bolong. Masa negara ini miskin gitu lah. Kalau juga 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu juga masih tidak ada action untuk bolong tadi ditutup, ya tanamin pisang aja di situ. Ya kan? Ya kan tidak demo, ditanamin pisang gitu. Ya sudah. Ya kalau tersinggung ya salahnya siapa? Lo sendiri yang salah. Nah, cuman masalahnya ini soal perilaku. Perilaku ini kan ada masyarakat melembaga tadi dan tidak melembaga. Kadang-kadang perilaku yang melembaga ini menempatkan dirinya sebagai pemegang kekuasaan yang serba benar, itu kan persoalan. Betul. Ya kan langsung main tangkap lagi gini. Semuanya hanya equality before the law. Enggak lah. Kadang-kadang seperti itu. Tidak ada kesombongan kekuasaan. Ini bukan curhat ya? Enggak curhat. Ini saya mencoba ibaratkan memang fakta-fakta sosiologis yang nyata, gejala-gejala sosial. Ya saya sebagai jurnalisme kan akan menulis seperti itu. Jadi saya keluar ke atas gitu. Ini pemain bola, ini berantem nih. Saya kalau saya duduk menilai enggak bisa. Jadi saya harus naik ke atas baru saya menjelaskan apa yang memang betul. ada. Seharusnya seperti itu. Terima kasih Mas Roni ya, sama-sama. Ini bincang-bincang yang sangat luar biasa. Kita jumpa dengan beliau di sela-sela kesibukan beliau memberikan kuliah kepada mahasiswanya. Terima kasih Mas Budi, terima kasih sahabat hukum. Penutup ya terkait dengan UU ITE itu. Itu yang penting tadi saya minta. Tapi saya tadi kan tidak kepada fokus ke siapa yang tanggung jawab. Jadi masih ada nih. Ini penutup yang 3 baris. Sahabat hukum ini biar masih tahu. Menunggu ini. 3 baris. Silakan Mas Budi. 3 baris nih kepada siapapun yang diberi tugas atau yang menerima tugas untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, cermati dengan baik, ya kan? Terima saran masyarakat, lihat yang terjadi pada masyarakat, dan setelah itu Anda kaji dengan baik, jadikan suatu produk meskipun hanya 2 patah kata atau hanya 2 baris. Baik. Karena itulah akan menjadi produk hukum yang bijaksana. Anda jangan menjadi bagian dari kekuasaan semata-mata, tapi Anda menjadi bagian dari masyarakat. Baik. Oke, terima kasih. Biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan sahabat hukum, khususnya para aparat penegak hukum, bisa mendengar apa yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di dalam acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.